Nah, baik, terima kasih kembali lagi kepada kami di channel Media Politik. Nah, jangan lupa kepada teman-teman untuk memberikan like, share, dan subscribe kepada channel kami Media Politik. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengelolaan anggaran baik operasional PPK ataupun operasional PPS, yang mana ini seharusnya memang betul-betul dipahami ataupun betul-betul diketahui oleh teman-teman PPK ataupun PPS, terutama kepada rekan-rekan teman-teman PPK PPS yang pemula. Jadi mungkin teman-teman PPK ataupun PPS sebelumnya belum pernah bergabung ataupun tidak pernah sama sekali berada di posisi penyelenggara, sehingga saran saya teman-teman itu harus paham betul-betul terhadap RAP yang sudah dikeluarkan ataupun diterbitkan oleh KPU Kabupaten, karena acuannya untuk pengelolaan operasional bagaimana laporannya operasional tersebut, pertanggungjawabannya itu seperti apa, karena itu yang menjadi acuan terletak pada RAP. Nah, saat ini berkaitan dengan operasional PPK ataupun PPS itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk LPJ-nya itu berbeda. Sehingga hal yang semacam itu ya harus betul-betul diketahui oleh teman-teman penyelenggara, khususnya kepada teman-teman PPK ataupun PPS, baik yang baru bergabung di dalamnya ataupun yang sudah lama. Karena permainan politik di sana itu sangat luar biasa, yang seharusnya sekretariat itu tidak boleh campur tangan terhadap pengelolaan keuangan baik di PPK ataupun PPS. Kadang di sana itu ya biasalah, di dunia politik sudah kita tahu ya. Cuman paling tidak haknya daripada teman-teman terkait dengan pengelolaan anggaran PPK, anggaran PPS itu diserap oleh teman-teman. Karena seperti operasional nominalnya yang harus didapat oleh teman-teman PPK ataupun teman-teman PPS itu berdasarkan bagaimana perjalanan dinas teman-teman. Acuannya itu kan ke sana, semuanya itu seperti itu. Hanya saja yang perlu diketahui oleh teman-teman PPK ataupun PPS, di sana ada perbedaan nominal anggaran yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Untuk PPK itu nominalnya sebanyak 4,5 juta per bulan. Jadi dana operasional PPK itu selama 1 bulan nominalnya 4,5 juta, 4.500.000 itu sudah terpotong pajak. Jadi 4.500.000 itu sudah terpotong pajak untuk operasional PPK. Nah, untuk apa saja 4,5 juta itu? 4,5 juta tersebut untuk pengelolaan PPK. Pertama itu belanja ATK dan penggandaan. Jadi berkaitan dengan kebutuhan administrasi dan lain sebagainya, itu masuk di bagian ATK dan pembelanjaan, yang mana di sana itu dialokasikan untuk pengelolaan anggaran operasional yang nominalnya itu berapa tadi, 4.500.000. Yang nomor 2, 4.500.000 itu dialokasikan selain kepada ATK, yang nomor 2 itu untuk perjalanan dinas teman-teman PPK. Seperti itu. Jadi di RAP KPU itu sudah dinyatakan bahwa ketika komisioner PPK kecamatan itu melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas ke KPU kabupaten ataupun KPU kota, maka di sana wajib dikenai ataupun dikasih dana operasional sebanyak 100.000, transport lah 100.000. Jadi ketika ada komisioner PPK, entah itu dari divisi mana, ketika melaksanakan koordinasi ataupun punya kepentingan ke KPU kabupaten yang mengharuskan untuk mengeluarkan surat tugas dari ketua PPK, maka yang bersangkutan itu dapat upah sebanyak 100.000. Jadi ketika ada teman-teman komisioner PPK, entah itu ketua ataupun divisi-divisi yang lain, ketika mengharuskan untuk hadir ke KPU kabupaten, entah dalam rangka koordinasi, entah dalam hal apapun yang mana itu diperlukan untuk mengeluarkan surat tugas dari ketua, maka surat tugas dari ketua itulah nanti yang akan berfungsi untuk membuat SPBD. Dari SPBD itu nanti akan dicantumkan bahwa pihak yang bersangkutan akan mendapatkan uang sebanyak 100.000 sekali jalan. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman di komisioner PPK ini selama 1 bulan
melaksanakan koordinasi ataupun rapat di KPU kabupaten berdasarkan surat tugas ataupun surat rapat yang diedarkan oleh KPU kabupaten, maka ketika 10 kali rakor maka akan mendapatkan hak daripada operasional PPK yang sudah diturunkan oleh KPU kabupaten, ya tinggal dikalikan 100.000 kali 10, maka nominalnya itu 1 juta. Hak 1 juta itu merupakan hak teman-teman yang harus didapat karena hal tersebut sudah dianggarkan di dalam pengelolaan operasional PPK seperti itu. Yang terakhir berkaitan dengan pengelolaan daripada operasional yang nominalnya 4.500.000 itu, yang nomor 3 itu untuk pelaksanaan sosialisasi seperti itu. Jadi tanggung jawab dari teman-teman PPK mulai dari divisi ketua dan divisi yang lain, mereka itu bertanggung jawab mengawal suksesnya pemilu. Dan dalam hal ini ya mereka harus melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi itu bisa dilaksanakan kapan? Tergantung kesepakatan teman-teman komisioner PPK. Karena setiap bulan oleh KPU kabupaten sudah dianggarkan untuk dana operasional itu, selain dilaksanakan untuk perjalanan dinas, ATK dan penggandaan, di sana itu bisa dilaksanakan untuk kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi mulai dari pelantikan PPK itu dilantik, bahwa dirinya itu sudah dinyatakan sebagai badan ad hoc pada pemilu 2024, maka pada waktu itulah mereka yang bersangkutan diperbolehkan bahkan wajib melaksanakan sosialisasi terhadap wilayahnya. Kalau dia kecamatan mana, maka dia melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan yang bersangkutan. Itu sudah ada anggarannya. Seperti itu. Berikutnya untuk teman-teman PPS sama ya, teman-teman hanya beda nominal. Untuk pengelolaan anggaran itu sama dengan PPK. Terus tadi belum saya sampaikan bahwa ketika ada komisioner kecamatan, dalam hal ini PPK, melaksanakan monitoring kepada teman-teman PPS, maka di sana itu mendapatkan hak upah sebanyak 50.000. Sehingga ketika ada komisioner PPK melaksanakan monitoring ke desa-desa, setiap dia hadir, yang penting sudah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan kepada ketua bahwa dia akan melaksanakan monitoring di desa-desa yang bersangkutan, maka di sana akan mendapatkan hak perjalanan dinas dari terhitungnya kalau dari KPU itu dari kecamatan ke desa yang bersangkutan itu sebanyak 50.000 seperti itu. Nah, untuk monitoring itu diwajibkan oleh KPU berdasarkan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan pembentukan Pantarli, terus pelantikan Pantarli sampai pleno DPHP ataupun pleno DPSHP dan lain sebagainya. Intinya semua tahapan-tahapan yang sifatnya itu wajib dipublikasikan di media sosial, maka di sana wajib hukumnya komisioner PPK melaksanakan monitoring. Dan ketika monitoring, satu desa itu anggarannya 50.000. Jadi ketika teman-teman satu hari bisa melaksanakan monitoring berdasarkan kesepakatan daripada teman-teman komisioner PPK, entah satu hari satu desa ataupun satu hari itu 2 desa berdasarkan rapat, maka haknya teman-teman itu tinggal ngalihkan. Ketika monitoring satu desa pada hari yang bersangkutan, maka nominal yang harus didapatkan dari operasional yang sudah dianggarkan itu sebanyak 50.000. Ketika sampai 10 kali dalam satu bulan, misalkan karena tahapannya itu sangat padat dan sebagainya, maka itu bisa tinggal dikalikan 10 kali 50.000, maka yang didapat teman-teman itu sebanyak 500.000 seperti itu. Kalau misalkan hanya sekali, ya itu kan berdasarkan kesepakatan daripada komisioner PPK, misalkan yang bersangkutan tidak bisa hadir sehingga digantikan yang lain, itu diperbolehkan. Jadi ketika melaksanakan monitoring itu bukan suatu kewajiban yang bersangkutan harus monitoring. Tidak seperti itu. Biasanya teman-teman PPK itu melaksanakan rapat internal PPK bagaimana pelaksanaan monitoring, siapa saja yang akan melaksanakan monitoring dan berapa kali, itu biasanya dibagi agar tidak terjadi konflik di internal PPK, biasanya seperti itu. Begitu juga dengan PPS. PPS itu sama, hanya beda nominal operasional. Kalau teman-teman PPS karena ruang lingkupnya sangat kecil ya, beda dengan kecamatan. Kalau kecamatan itu menaungi beberapa desa, akan tetapi kalau desa itu hanya di desa yang bersangkutan yang dinaungi, sehingga dana operasional itu kalau sekarang untuk pemilu tahun 2024 itu dianggarkan sebanyak 1.500.000. 1.500.000 itu dialokasikan untuk apa? Sama tadi, sosialisasi
penggandaan dan perjalanan dinas teman-teman PPS. Jadi teman-teman PPS ketika melaksanakan rakor di kecamatan itu sudah dialokasikan di dalam RAP itu sebanyak 25.000 sekali hadir. Sehingga ketika teman-teman PPS melaksanakan rakor bersama komisioner PPK di tingkat kecamatan, maka sekali hadir itu 25.000. Entah itu agenda apa dan sebagainya. Yang penting di sana ada dasarnya bahwa mereka itu melaksanakan koordinasi, biasanya didasari oleh undangan dari komisioner PPK ataupun undangan dalam rangka pleno dan lain sebagainya, ataupun dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dihadirkan untuk teman-teman PPS. Biasanya teman-teman PPK selalu melakukan melakukan undangan ataupun memberikan undangan kepada teman-teman PPS untuk melaksanakan rapat bersama komisioner di tingkat kecamatan. Seperti itu. Intinya pengelolaan keuangan di tingkat desa antara tingkat kecamatan itu sama, yaitu untuk ATK dan penggandaan, sosialisasi, dan juga untuk perjalanan dinas. Cuman perjalanan dinasnya untuk teman-teman PPS itu kalau dari PPS dari desa ke kecamatan itu 25.000. Begitu juga misalkan teman-teman PPS melaksanakan monitoring kepada teman-teman Pantarli ataupun kepada KPPS nantinya ketika pembentukan tenda dan sebagainya, itu sama, nominalnya sebanyak 25.000. Jadi berdasarkan itulah sehingga kesimpulannya, ketika teman-teman PPK ataupun PPS semakin sering melaksanakan koordinasi, entah itu di tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten, ataupun sering melaksanakan monitoring, maka teman-teman ini akan mendapatkan upah dari dana operasional itu sangat banyak. Jadi saran saya, teman-teman jangan malas untuk melaksanakan monitoring, melaksanakan rakor, karena teman-teman akan diberikan hak, yang mana hak tersebut akan diambilkan dari dana operasional yang sudah dialokasikan oleh KPU Kabupaten. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, hanya sekedar sharing saja pengalaman saya, karena kebetulan saat ini saya posisinya menjadi komisioner PPK di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, seperti itu. Sekian, terima kasih.